datang di podcast kami, tempat kita ngobrol santai tentang bisnis, inspirasi, dan tentu saja tentang kedai kopi Becal. Di episode kali ini kita bakal mengajak sang owner untuk berbicara mengenai bagaimana beliau merintis usahanya ini dari nol sehingga beliau dapat memanajemen waktu untuk membuat bisnisnya ini lebih sukses. Jadi buat kalian nih yang mau buka usaha kopi atau mungkin pernah gagal atau mungkin cuma tertarik tentang kopi, episode ini cocok nih buat kita. Yuk siapin kopi dan mari kita mulai. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast kami. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu seorang narasumber, seorang pengusaha kopi yang sedang merintis kembali usahanya. Kita akan berkenalan Perkenalkan, nama saya Kevin Manuru. Saya udah dari kota Becal. Senang banget bisa ngobrol sama owner ini ya. Mungkin kita bisa cerita sedikit tentang usaha yang owner bangun kembali. Apa yang membuat owner memutuskan untuk kembali terjun ke dunia bisnis kopi? Oke, kalau aku alasannya sesimpel. Kopi itu nggak pernah mati. Sampai kapanpun kopi nggak pernah mati. Mulai dari zaman Mongol sampai dapat sekarang itu nggak mati. Dan ditambah seperti yang sekarang kita banyak tengok kopi-kopi yang 8 ribuan. Yang seperti itu kan sekarang banyak jadi anak udah. Karena ya kita dia harganya murah 8 ribu. Cuman yang bikin aku nggak mau seperti itu adalah mereka tidak mengkonsisten rasa kopinya. Aku udah pernah coba sekali. Salah satu merek dari mereka itu dia hanya lihatnya kita minum susu. Yang rasa tidak konsisten itu pasti bikin orang mikir. Nah makanya aku bikinnya terbuka. Aku bikin fresh di tempat, semuanya kopinya pun aku pilih sebagus mungkin. Kenapa? Anak-anak aku di zaman sekarang itu rata-rata penyakitnya selalu. Jadi aku berusaha memilih kopi itu yang aman di lambung. Karena kalau udah parah, yang asam yang parah, kena kopi yang jenisnya robusta, itu penyakit yang pasti. Nah, mungkin gara-gara nunggu kopi nanti orang masuk sakit kan? Itu yang aja. Menarik banget nih cerita cara kumpul kita. Tapi pasti ada tantangan tantangan terbesar yang mengharapkan berhati-hati. Dan bagaimana cara mengatasi? Modal adalah tantangan penting selesai. Apa? Karena satu kita modal yang paling pasti adalah uang. Pero modal yang kedua adalah relasi. Nah, kalau setiap orang yang mulai kembali pasti tantangan paling besar adalah di modal uang. Karena untuk membuka satu usaha, apalagi usaha ikut kuning ini, itu membutuhkan modal yang sangat besar. Contoh, Becago itu sudah menghabiskan kurang lebih pikirnya kemarin sekitar 20 juta. Hanya untuk beca saja, 20 juta. Di situ kereta, di situ terpal, di situ kawan-kawannya. Untuk bahan dan alat, kurang lebih aku habis 8 juta. Dan itu pun usahaku masih belum selesai. Masih ada yang kayak speaker, bannernya, yang seperti itu tuh belum kodakan. Karena itu tadi, karena kita adalah modal. Jadi yang bikin cara aku menghadapinya adalah aku buka dulu. Supaya apa? Supaya modalnya berputar. Jadi perputaran itu kan dikit. Di situ aku bikin banner, supaya aku bikin stikernya, semua segala macam yang diperlukan itu. Dan tantangan dari usaha ini adalah customer. Apalagi tantangan sekarang ini adalah aku bukan jadi bulan puasa. Ya kan? Ditambah kamu belum punya banner, jadi orang kalau lewat masih mikir jualan apa dia. Walaupun di situ ada sirup-sirup yang untuk kopi, itu teh apa segala macam. Ada cup di situ, ada bubuk kopi, ada apa, pajak. Ya orang kan cuma lewat, cuma segini tengok. Sedikit. Banyak yang dijualnya. Jadi tantangan paling besar selain modal adalah mencari customer. Kalau soal kopi sendiri, ada inovasi atau konsep baru yang langsung berterapkan yang usaha ini lebih naik dan naik. Kalau aku inovasi yang paling baru sih nggak ada aja jatuhnya. Cuman aku hanya menambah sedikit saja dari yang tren sekarang. Kalau tren sekarang kan kopinya udah jadi. Aku ngerubah dikit, aku bikin di tempat. Tapi di situ aja. Kenapa? Karena kalau aku bikin di tempat, aroma kopi itu ada penjual.
Itu yang menarik orang. Kalau yang jual-jual itu kan cuma lewat aja tuh. Kita nggak ada nyium aroma kopi, nggak ada nengok-nengok dia nggak bikin apanya atraksinya apa segala macam kan nggak ada. Oh, tapi kalau aku bikin ada. Mulai dari aroma, atraksi, dan segala jenis mana yang digunakan. Kenapa? Salah satu pasti orang bakal mikir, ini bahan yang pakai halal nggak? Ya kan? Makanya botol-botolnya padang gitu, nggak ada kupindahkan. Aku bikin wadah yang lain. Biar orang tahu, oh ini bahan yang dipakai. Ngomongin soal pelanggan, gimana strategi kamu buat menarik pelanggan? Kalau menarik pelanggan lama mungkin jatuhnya lebih ke komunikasi ya. Jadi ke promosi. Nyalak komunikasi, ku kabarin, guys aku buka nih, aku udah buka lagi. Datang ya, jangan lupa. Itu kalau pelanggan lama. Tapi kalau pelanggan baru, aku caranya dari relasi yang punya. Weh, ini kopiku. Promosikan ya. Jadi dari aku ke kawanku, dari kawanku ke kawannya. Di situ nyebar. Nah, kalau dari segi masyarakat, e-commerce online atau offline, ada itu biar platform kamu Kalau aku dua-duanya. Cuman kalau offline belum bisa menjalankan karena ya tadi kembali lagi dan nanti belum ada. Jadi orang kan kadang kadang bertanya. Terus sejauh ini masih online. Tapi kalau kayak 2 hari belakangan ada orang-orang baru yang aku gak kenal siapa ya orang lain lah. Dia datang coba bertanya. Dari situ aku perkenalkan. Follow ya IG-nya. Ada nih. Atau bang, ini rasa round ini rasa apa? Oh round ini rasanya begini kak. Yang dia kan di Medan ada sekian. Orang. Kalau vanilla kan udah biasa. Vanilla, butterscotch, hazelnut, karamel macet segala macam kan udah biasa nih. Kalau kalian cari rasa round, pasti hampir nggak ada. Karena di Medan kafe yang menyediakan sekitar 5 kafe. Selain itu nggak ada. Ini cara pembukaan adalah ini kak Cin. Dari kita mencium kan biasa kita tahu manis apa enggak nih, atau asam atau gimana. Itu kalau offline. Tapi kalau online kita cuma bisa berharap dari bentuk subproduk. Makanya aku harus upload sikap. Biar orang tahu oh ini mereknya, ini kocak. menarik. Ngomong-ngomong tren kopi, menurut harapan dari kopi sekarang gimana sih? Ada benar Sangat berpengaruh. Dan bisnis kenapa? Anak-anak muda zaman sekarang nggak kenal kopi rasanya gila. Selesai tugas harus kopi, bangun pagi harus kopi, mau tidur harus kopi ya, mau nggak tidur kan gitu. Ya kan, apalagi anak kuliah tuh. Kalau udah kumpul sama kawannya, carinya tempat kopi. Kafe mana weh? Ya kan? Atau ngopi di mana kita nih? Pilih kopi di mana? Kok kayak anak zaman sekarang paling sering beli di poin. Enggak dari Grab, dari Shopee atau dari mana kan? Poin. Kalau enggak, ya kafe-kafe yang kekinian kayak kopi buni, baru di daerah Padang Bulan sana lah banyak sih. Itu sangat berpengaruh. Mau orang yang umurnya tua, mau orang yang umurnya muda, bahkan anak sekolah sekalipun, itu nyarinya kopi. Mau ngomongin bisnis, enaknya kopi. Dan mau ngerjain tugas, enaknya kopi. Misalnya apa? Kalau Kak Latte, ya rasa-rasa, vanilla, karamel, segala macam. Ya. Anak muda kumpul-kumpul anak sekolah. Mentok-mentok pun kalau nggak kopi, maca. Kalau nggak maca, ada di habis di situ. Nggak ada yang lain. Itu dia. aku yakin banyak pendengaran kita yang pemikiran buat kalau boleh kasih tips penting buat mereka apa yang paling harus dimakan saat menggunakan Kualitas. Dari sebenarnya kualitas stok. Apa? Kalau kita nggak bisa menjaga kualitas, contoh, aku ngasih harga murah nih. Usahakan harga aku itu 15.000. Boleh dicek aja betul. Harga aku tidak ada yang di atas 15.000. Bahkan 15.000 tidak ada. Nah, beda-beda 1.000 lah, 14.000 paling mahal. Itu tuh paling mahal. Cuman aku berpikir kayak mana kualitas kopi itu bagus. Karena kalau kita sudah pernah merasakan kopi yang enak, kita akan tahu rasa kopi yang gak enak. Kalau kita minum di warkop nih, warkop Aceh gitu kan, misalnya, kan kopinya biasa tuh, tinggal saring segala macam kan. Nah, tapi begitu kita kena kopi yang dari kafe, yang sedikit di roasting, sedikit di grind, sedikit di seduh, dipakai mesin kan. Begitu kita kena ke situ,
kita minum lagi nih kopi dari warkop. Nggak harus spesifik aja sih, tapi selagi warkop kita pasti bilang itu nggak enak. Apa? Kopinya ngasal. Ini dia. Makanya paling penting menjaga kualitas. Kenapa? Kalau kualitas bisa kita jaga, orang bakal balik lagi. Orang pasti datang lagi. Gitu. Kenapa? Orang untuk cari kualitas enak. Ke tempat situ aja kita. Harganya murah dan enak. Kopinya bagus. Sini aja. Oke, sampai akan Apa momen paling berkesan atau paling menantang yang pernah abang alami selama meniti balita? Paling menantang sejatinya nggak ada. Paling hanya perlu beradaptasi lagi dalam menghadapi pelanggan. Gitu aja. Kalau yang menantang itu mana itu buat nah ya. Sedangkan mereka biasa dengan proses itu ini paling ya kembali lagi terus ada pelanggan yang menantang. Kalau dari itu kan Dan bisa kembali ke awal merintis bisnis kopi, adakah hal yang ingin abang lakukan secara berbeda? sebenarnya berbeda. Jadi paling mau perbaru ini kan perbanyak rumah tahu gitu. Minuman yang dimakan gak ada nih. Begini lagi. Dan dari masa ke depan, bagaimana abang membayangkan bisnis kopi ini? Kalau 5 tahun ke depan mungkin tergantung ke aku ya. Aku bisa nggak konsisten. Kalau aku bisa konsisten, gambaran 5 tahun ke depan adalah ini dari aku. Sama omset dari air. Tadi kita bilang air ya. Kenapa? Karena mereka kan cerita. Omset dari usaha air. Bulannya aku bisa nih bikin harganya udah 25.000, 20.000. Bahkan kan anak kos pasti mikir ya. Ya. Tapi dari omset yang Fuad dapat pun, harga yang Fuad dapat pun, jadi omsetnya lumayan. Jadi kalau menggambarkan ini 5 tahun, paling banter ini jadi truk atau pakai truk. Itu sudah Selanjutnya nih, kita udah dengar beberapa pertanyaan dari ini ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan harga jual kopi yang pas? kalau itu kebalik masing-masingnya. Karena orang ada yang dia ada bagian APP nih harga produksi. Misalnya bikinlah lemon tea itu harga sekitar 3.000 atau 4.000. Kualitas 5.000. Kalau dia lemonnya pakai yang paling bagus 5.000. Dia mau butuh utama. Dan atau tambahin lagi operasionalnya. Air, listrik, es batu, hap. Kalau dia pakai tepat, bayar sewa tepat. Kalau dia pakai karyawan, bayar karyawan. Mungkin dia bisa jual di harga 20.000. Lalu kita tempat dimana dia menjual. Kalau di kota mungkin 25.000 bisa. 5.000. Tapi kalau kayak di sini di pinggir-pinggir itu paling banter 15 sampai 20.000. Tak bisa lebih. Karena orang pasti itu. Hal kali. Wow, pengalaman kita ini banget ya. Terima kasih banyak udah berbagi pengalaman dan terus buat ya, terus kali itu gimana pendapat Kita ada di Jalan Selamat Ketaran, mungkin patokannya di Rumah Muhammad Rimba. Itu patokan yang paling terkasih. Wow. Itu ada di Jawa di sebelah sana. Ada bekas dokter kopi di sebelah sana dan sebelahnya ada yang Matador. Aku di seberang. Pas ini jalan. jadi nama Instagram abang ini Kopi beca, kopi underscore beca. yang kopi abang ini atau tidak ini ada umumnya langsung datang atau enggak kunjungi Instagram abang ini di kopi Underscore beca. Oke, sama-sama. berbagai pengalaman lebih ya terus terus buat bahan dan kita nggak nunggu ada tangga ya buat kita Saya tetap sehat aja sih. Saya itu susah sekarang. Jadi sebalik. rasanya buat kalian yang penasaran sama usaha kopi, jangan lupa cek media sosial dan dukung lokal. Sampai jumpa. Terima kasih.